Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan 5 ya, dasar teknik elektronika. Hari ini kita akan belajar tentang PN junction, yaitu melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kita sudah belajar beberapa tipe bahan, yaitu tipe P dan tipe N, dan bagaimana karakteristiknya. Dan hari ini kita akan belajar apa sih PN junction itu, dan materi ini merupakan dasar dari pembentukan komponen dioda. Nah, ini mohon maaf sebelumnya, pertemuan 5 ini sama 6 akan diisi oleh video YouTube ya, via video YouTube. Jadi nanti absensinya langsung ke si bodohnya masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah PN junction ya. Nah, junction itu apa gitu kan? Junction itu artinya pertemuan, yaitu pertemuan antara tipe P dan tipe N, dimana tipe P itu adalah hole dan tipe N adalah elektron. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, tipe P itu dan tipe N itu memiliki perbedaan ya. Jadi kalau tipe P itu merupakan karena dia memiliki elektron valensinya itu 3 atau kekurangan, sehingga dia bersifat akseptor atau menerima elektron ya, sehingga ini disebut dengan ion akseptor. Nah, karena dia menerima, sehingga di ionnya itu dia akan lebih banyak elektronnya, sehingga dia memiliki sifat ini ya, negatif ini untuk ion-ionnya, ion akseptornya. Karena ion akseptornya itu bersifat negatif, sehingga dia lebih memikat hole ya, atau yang bertanda positif ini, sehingga yang disebut di dalam tipe P itu yang disebut dengan pembawa mayoritasnya itu adalah hole-nya, dan ionnya itu adalah ion akseptor, seperti itu ya. Nah, kebalikannya kalau tipe N itu kemarin karena elektron valensinya itu berjumlah 5. Nah, itu kan kelebihan elektron ya, sehingga dia akan cenderung mendonorkan. Ini dinamakan ion donor. Nah, karena dia didonorkan, elektronnya itu berarti berkurang ya, karena berkurang sehingga ionnya itu akan lebih positif. Nah, ini dia memiliki sifat positif. Nah, karena positif dia akan cenderung mengikat elektron yang bermuatan negatif ini, sehingga di dalam tipe N yang memiliki pembawa mayoritas itu adalah elektron, dan yang pembawa minoritasnya adalah hole-nya, seperti itu. Nah, ini merupakan materi sebelumnya ya. Nah, sekarang bagaimana, pertanyaannya bagaimana kalau kedua tipe itu disambungkan. Nah, apabila kedua tipe itu disambungkan, nah ini titik garis persambungannya ya, persambungan atau junction. Nah, di sini nanti kalau setelah disambungkan itu akan terjadi daerah depresi, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa Bu daerah depresi itu gitu kan? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi junction dioda itu merupakan sebuah dioda disusun oleh PN tunggal. Jadi junction dioda atau komponen dioda itu merupakan gabungan dari atom-atom akseptor dari bahan P ya, dan atom-atom donor dari bahan N. Jadi kalau bahan P sama bahan N itu digabungkan dalam suatu kristal tunggal semikonduktor, nah ini akan membentuk sebuah komponen dioda seperti ini. Nah, ini merupakan standar dioda simbol ya. Nah, ini adalah bahan P-nya, dan ini bahan N-nya, dan ini adalah junction-nya. Dan ini kalau yang ini ya, yang positif ini adalah tipe P atau bahan yang tipe P, yang ini yang negatif ini adalah tipe N, seperti ini. Nah, ini merupakan simbol dari dioda. Oke, nah kita akan bahas tadi yang apa itu daerah depresi, apa itu ion donor, ion akseptor, ada hole, ada elektron gitu kan.
Nah, junction yang pertama itu adalah junction itu terjadi karena elektron bebas pada semikonduktor tipe N mengisi hole pada semikonduktor tipe P atau yang disebut dengan berdifusi atau diffuse melintasi junction. Jadi kalau ini persambungan ya, persambungan awal di sini karena di sini adalah mayoritasnya adalah elektron, ini mayoritasnya adalah hole-nya, seperti itu. Nah, karena ini mayoritas hole-nya ini elektron ini dia akan cenderung untuk mengisi hole yang ada di tipe P. Jadi ada pergerakan elektron dari tipe N ke tipe P melewati persambungan atau junction ini. Seperti itu ya. Jadi nanti ada ikatan-ikatan baru antara elektron dari tipe N dan hole dari tipe P, seperti itu. Nah, penggabungan di sekitar junction elektron dan hole itu lenyap, tidak ada pembawa muatan. Jadi hal ini terjadilah daerah deplesi atau daerah pengosongan. Jadi setelah elektron ini berikatan dengan hole, nah ini dia akan lenyap ya. Kenapa kok lenyap? Karena dia tidak ada pembawa muatannya. Jadi dikatakan dia hilang dan di sini tinggal ion-ionnya saja yang di daerah deplesi ini ya. Jadi kalau dia sudah berikatan seperti ini, jadi di sini tinggal ionnya saja. Jadi yang tipe P tinggal ion negatif, tipe N tinggal ion positif. Nah, karena terjadinya hilangnya elektron dan hole-nya itulah dia terjadi daerah deplesi atau daerah pengosongan. Nah, apa itu daerah pengosongan? Daerah pengosongan itu adalah daerah di mana dia elektron itu tidak bisa melintasi daerah ini lagi, seperti itu ya, karena dia ada daerah pengosongan. Jadi tidak mudah elektron yang lapis ini ya. Jadi ini kan persambungan seperti ini. Ini ada persambungan seperti ini. Ini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, seperti itu ya. Ini juga gitu ya. Nah, ini jumlah ion ini tipe P sama tipe N ini sama gitu. Nah, misalkan di sini ada di kolom pertama ini ya. Di kolom pertama dia sudah saling berdifusi antara elektron dan hole-nya. Dia akan berikatan, berkovalen, dan dia sudah lenyap sehingga terjadinya daerah deplesi. Setelah daerah deplesi ini muncul atau daerah pengosongan itu muncul, jadi elektron yang kolom kedua ini tidak mudah berikatan dengan hole yang ada di kolom kedua ini, kecuali nanti ada tegangan dari luar ya, tegangan eksternal. Nah, nanti yang ada di penjelasan selanjutnya. Jadi gitu ya. Nah, ini hilangnya elektron meninggalkan ion donor atau ion positif dan hilangnya hole meninggalkan ion akseptor atau ion negatif, yaitu menghambat transfer elektron lanjut atau tegangan penghalang atau barrier potensial atau VO gitu ya. Jadi di dalam daerah deplesi itu tadi tinggal ion-ionnya saja. Jadi kalau tipe P tinggal ion negatif, tipe N tinggal ion positif. Nah, di sini dia akan menghambat transfer elektron lanjut. Maksudnya elektron lanjut itu berarti elektron yang di kolom kedua ini ya, yang di kolom kedua ini. Jadi di situ ada tegangan penghalang atau disebut dengan barrier potential atau VO. Nah, untuk nilai dari barrier potensial itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dari semikonduktor itu. Jadi kalau misalkan germanium ya, germanium junction itu dia barrier potensialnya 0,3 volt, tapi kalau untuk silicon junction ini adalah 0,7 volt. Nah, ini sesuai dengan bahan semikonduktor masing-masing. Seperti ini. Jadi kalau misalkan dia tegangannya itu dia sampai 0,3 untuk germanium, 0,7 untuk silikon ya. Ini untuk di daerah deplesi atau tegangan penghalangnya, sehingga tidak mudah elektron yang lanjut ini bertransfer ke tipe P. Jadi tidak ada peristiwa diffuse lagi seperti itu setelah adanya daerah deplesi ini ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, nah bagaimana untuk menghilangkan tegangan tegangan penghalang itu gitu kan.
bagaimana caranya biar elektron yang dari tipe N itu bisa transfer ke tipe P gitu ya, bisa berdifus ke tipe P dengan adanya tegangan penghalang atau daerah deplesi ini. Yaitu caranya dengan memberikan tegangan eksternal. Nah, tegangan eksternal itu seperti ini ya. Jadi tipe P dan tipe N itu dikasih tegangan eksternal yang dihubungkan ke ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ada dua tipe penggabungan ini tegangan eksternal ini. Yang pertama ada reverse bias, yang kedua adalah forward bias. Jadi kalau kita bahas dulu yang reverse bias dulu ya. Kalau reverse bias itu jadi yang tipe P atau yang positif itu dia dapat tegangan negatif eksternal, sedangkan yang tipe N yang negatif itu dapat positifnya tegangan eksternal. Nah, karena dia sifat dari positif dengan negatif, negatif dengan positif gitu ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Jadi dia bersifat tolak menolak. Jadi arah elektronnya itu nanti dia akan saya salah. Maksudnya bukan tolak menolak ya. Malah ini ya saling mengikat ya, karena dia bertolak belakang ya, ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi dia saling tarik menarik gitu ya. Jadi arah elektronnya dia akan ke sana, ke kiri, ini juga ini ke kanan. Jadi dia akan keluar menjauhi dari daerah deplesi ini gitu. Nah, karena menjauhi daerah deplesi ini sehingga daerah deplesi ini akan semakin melebar gitu ya. Jadi pada bias reverse itu akan mengalami daerah pengosongan melebar. Hole dan elektron bergerak menuju ujung-ujung kristal menjauhi junction. Jadi karena tadi ini ya tandanya itu berbeda, jadi dia akan tarik menarik sehingga arah elektronnya itu dia akan menuju ujung-ujung kristal ini, ujung-ujung dari kristal yang di sini ya. Ini juga seperti itu. Semakin besar tegangan yang diberikan, semakin pula daerah pengosongan. Jadi semakin besar tegangan eksternal di sini, dia akan semakin lebar daerah deplesinya. Nah, setelah itu, jadi kalau daerah deplesinya itu dia semakin lebar, jadi ada dampaknya. Jadi dampaknya itu semakin arus yang mengalir di situ semakin kecil ya, karena dia daerah deplesinya itu akan semakin lebar sehingga tegangan penghalangnya juga akan semakin besar. Jadi elektronnya dari tipe N ini tidak mudah berdifus ke tipe P karena memang arah elektronnya itu dia akan ke ujung-ujung kristal ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di sini di daerah-daerah deplesi ini apakah nantinya nilai arusnya berapa gitu. Nah, kalau saat waktu pengosongan seperti ini, nah ini arusnya itu dia akan sama dengan 0 ya, karena dia deplesinya akan semakin lebar. Jadi tidak ada elektron yang berdifus ke tipe P ya, seperti itu. Nah, tapi lambat laun dia semakin kita kasih tegangan besar dari tegangan eksternal ini, dia akan terjadi arus bocor. Nah, apa itu arus bocor? Arus bocor itu ini ya. Setelah terjadinya pengosongan yang semakin lebar, maka ada arus kecil mengalir. Nah, ini dinamakan arus bocor. Arus bocor itu diakibatkan karena pembawa minoritas ya dari kedua sisi tipe. Jadi kalau tipe P ini kan minoritasnya dia yang negatif, sedangkan tipe N minoritasnya yang positif. Nah, dia akan membentuk ikatan kovalen di sini di daerah deplesi ini. Nah, ini akan menghasilkan arus atau berdifus di sini, tapi dia akan sangat kecil sekali gitu ya. Nah, itulah dinamakan arus bocor seperti itu. Nah, nanti akan saya tunjukkan grafik kurvanya untuk daerah reverse ya. Nah, ini ya untuk pengosongan pada reverse.
itu dia daerah deplesinya akan melebar karena arah elektronnya dia menjauhi dari daerah deplesi ya. Arah elektronnya untuk tipe P ke sana, tipe N adalah ke sana, seperti ini. Jadi daerah deplesinya akan semakin lebar. Nah, persepsi lain dari reverse itu kalau seperti ini ya, dihubungkan dioda, dihubungkan ke tegangan seperti ini, kayak seperti saklar off ya. Jadi berapapun itu tegangannya, dia tidak akan menghantarkan arus listrik, sehingga dia karena dioda ini mempunyai high impedansi atau ohmnya besar tak hingga, jadi impedansinya itu sangat besar sehingga tidak ada arus yang mengalir di dioda ini, seperti itu, karena memang daerah deplesinya tadi semakin lebar, seperti itu ya. Nah, ini saya tunjukkan kurvanya ya. Nah, ini kurvanya, ini ada reverse bias seperti ini. Reverse bias itu yang kuning ini ya. Jadi awalnya dia pada waktu tegangan eksternal itu dikenai pada dioda itu dipasang secara tanda berlawanan, sehingga awalnya dia akan 0, tapi lama kelamaan dia akan memiliki arus ya. Nih, dia akan memiliki arus besar tapi sangat kecil sekali. Nah, ini dinamakan arus bocor. Seperti ini adalah reverse bias. Nah, nanti ada lagi di sini ada tegangan breakdown voltage. Nah, ini akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Itu tentang reverse bias. Jadi intinya reverse bias itu kita memberikan tegangan eksternal pada dioda, tapi yang tandanya itu berlawanan. Jadi tipe P dapat tegangan negatif, tipe N dapat tegangan positif. Nah, karena dia itu tandanya itu berlawanan, sehingga arah elektronnya itu akan semakin menjauhi daerah deplesinya, sehingga daerah deplesinya itu akan melebar, sehingga tidak akan ada elektron yang mengalir di daerah deplesi itu. Nah, namun lambat laun dia akan ada arus sangat kecil sekali atau dinamakan arus kecil, arus bocor. Nah, itu diakibatkan karena adanya muatan pembawa minoritas dari tiap-tiap tipe ya. Nah, itu akan berikatan dan dia akan mengalirkan arus yang sangat kecil sekali. Nah, itu adalah reverse bias. Oke, sekarang kita langsung ke forward bias. Jadi kalau forward bias itu berarti kebalikan ya dari reverse bias. Jadi kalau forward bias itu tipe P itu dihubungkan ke tegangan eksternal positif, negatif itu dihubungkan ke tegangan eksternal negatif. Jadi sama-sama tandanya sama ya. Nah, karena dia akan sama seperti ini, jadi dia akan bersifat tolak-menolak. Nah, karena tolak-menolak sehingga arah elektronnya itu akan mendekati daerah deplesi. Nah, karena mendekati daerah deplesi inilah daerah deplesi akan semakin kecil. Seperti itu ya, semakin mendekat. Nah, seberapa besar mendekatnya itu tergantung daerah dengan tegangan eksternalnya. Jadi semakin besar tegangan eksternal berarti semakin semakin mendekat, semakin sempit daerah deplesinya tersebut gitu. Jadi di situ nanti dampaknya ya elektronnya itu mudah berdiffuse ke tipe P untuk berikatan dengan hole-nya gitu ya. Nah, ini saya bacakan, dalam bias forward ini arusnya besar dikarenakan elektron pita konduksi itu bergerak menuju junction, ujung kanan kristal menjadi negatif sedikit. Maksudnya gini ya, karena tadi arah elektronnya itu mendekati daerah deplesi, nah ini daerah deplesinya akan semakin sempit, sehingga elektronnya itu dia akan bergerak ke tipe P, mudah untuk bergerak melewati junction ini. Nah, sehingga karena atom bermuatan positif kemudian menarik elektron ke dalam kristal dari terminal sumber negatif. Nah, ini adalah ada hubungannya dengan arah elektron tadi ya. Nah, karena dia berikatan seperti ini, jadi ada arus yang mengalir pada daerah deplesi ini, gitu ya. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ada tipe P, ada tipe N. Di sini tipe P, tipe N, arah elektronnya dia akan mendekati daerah deplesi. Nah, di sini digambarkan daerah deplesinya dia semakin
sempit ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa elektron dari tipe N itu mudah berpindah untuk berikatan dengan hole yang ada di tipe P. Nah, inilah terjadinya arus ya. Jadi arus itu bisa mengalir. Oke, nah ini kalau dianalogikan seperti ini, seperti saklar on. Jadi kalau dioda itu seperti mempunyai impedansinya kecil ya, jadi dia arus itu lebih mudah untuk mengalir seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari forward bias. Jadi positif dapat positif, negatif dapat negatif, seperti itu ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari junction. Ini ilustrasinya. Misalkan di sini kita forward bias dulu ya. Forward bias berarti, nah ini positif, temu positif, negatif sama negatif ya. Bentar, ini reverse bias dulu. Nah, kita lihat yang forward bias. Nah, kalau forward bias ini akan semakin mengecil dan elektronnya akan berpindah ya. Nah, ini semakin besar tegangan eksternal, dia akan semakin cepat perpindahan elektronnya, atau digambarkan kurva seperti ini ya, titiknya ada di sini. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti dia tidak ada space daerah deplesinya itu. Jadi daerah deplesinya sudah tidak ada. Kalau tidak ada seperti ini, dia di sini ya. Jadi dia akan tegangannya akan tinggi, arusnya akan besar karena memang elektronnya itu yang melewati junction itu sangat banyak ya, seperti itu. Nah, beda lagi kalau yang reverse bias ya. Nah, reverse bias berarti yang kebalikannya. Nah, ini deplesinya akan semakin lebar gitu ya. Nah, forward bias, oke. Ini forward bias, ini ke sana karena deplesinya tinggi, dia akan tegangannya tinggi. Nah, ini untuk yang reverse bias. Nah, reverse bias ini ya, seperti ini. Dia akan semakin lebar, deplesinya akan semakin lebar, dan dia akan arus kecil karena memang ada arus bocor tadi, seperti itu. Oke, ini adalah ilustrasi dari forward bias dan reverse bias. Nah, ini kurva tadi ya, yang di sini ya. Kurva ini digambarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan di dalam forward bias itu, kalau dia sudah melewati tegangan penghalang tadi atau barrier potensial yang untuk 0,3 germanium, 0,7 silikon. Jadi kalau misalkan tegangan eksternal itu melebihi dari tegangan penghalang itu, dia akan deplesinya itu akan tidak ada, bahkan akan mengecil, sempit, bahkan tidak ada. Nah, ini tegangan di diodanya akan semakin tinggi ya. Ini langsung ke atas gini ya. Nah, ini menunjukkan elektronnya itu atau arusnya itu besar gitu, karena memang daerah deplesinya sudah sempit dan bahkan tidak ada daerah deplesi karena memang tegangan eksternalnya besar gitu. Nah, beda lagi kalau reverse bias, awalnya dia 0 karena memang daerah deplesinya itu besar dan lama kelamaan akan ada arus bocor di sini, karena arus bocor itu diakibatkan dari pembawa muatan minoritas dari kedua tipe P sama N tadi ya. Jadi ini adalah merupakan kurva diode untuk keadaan reverse bias dan forward bias, seperti itu. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di pertemuan 6, yaitu pertemuan dioda, dan jadi ada hubungannya dengan cikal bakal dari komponen dioda ini. Jadi kita memang harus tahu ya, junction PN itu apa, terus bagaimana prosesnya, kok dia bisa berikatan, ada daerah deplesi, ada barrier potensial, ada forward bias, ada reverse bias. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan dioda gitu ya. Nah, ini memang penting untuk kalian pelajari karena memang ini merupakan dasar ya, jadi memang harus tahu gitu, dan penting untuk kita pelajari. Oke, kalau gitu ini sudah selesai. Kita lanjut ke pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 kita tutup saja untuk pertemuan 5 ini. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan 5 ini bermanfaat ya, dan kita paham semua.
Baik, saya akhiri ya untuk pertemuan 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.